Mari kita membaca satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Berbunyi demikian, Injil Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan sebuah judul, tim yang berdampak. Saya memilih ayat ini sebetulnya adalah sebuah perenungan pribadi saya sehubungan dengan kehadiran keberadaan saya di yayasan ini, YPGMI. Saya tidak tahu, tiba-tiba dihubungi oleh salah satu teman dan menyampaikan bahwa saya menempati posisi sebagai sekretaris di chapter kami, di chapter Larantuka. Sehingga waktu menerima telepon itu saya juga ya mau tidak mau harus terima. Cuma kemudian saya merenung apa maksud Tuhan sehingga saya diberikan kepercayaan ini ya. Lalu saya membaca ayat ini, saya ulangi, dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi saya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa ternyata kehadiran dan keberadaan saya di komunitas ini atau di grup ini atau di yayasan ini ternyata adalah rencana Tuhan atas hidup saya. Dan saya percaya itu juga terjadi atas kehidupan saudara-saudara semua yang tergabung, khususnya bapak-bapak yang telah merintis memulai komunitas ini, yayasan ini, dan bisa eksis sampai hari ini. Jadi setelah saya merenungkan ini, membaca ayat ini dan merenungkannya, ternyata sekali lagi bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup saya dan saya percaya juga itu dalam kehidupan Bapak Ibu semua yang ada di dalam grup ini. Kalau dipikir-pikir, direnungkan, kita ini punya kelebihan apa, saudara-saudaraku, sampai Tuhan mengarahkan pilihannya kepada kita. Ternyata setelah saya renungkan itu, saya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa ternyata kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara, khususnya kita yang ada dalam yayasan ini, ternyata kita ini adalah orang-orang yang berkualitas. Sehingga akhirnya Tuhan memilih kita. Nah, berkualitasnya kita ini bukan karena kita punya kelebihan atau punya kemampuan yang luar biasa sehingga akhirnya kita terpilih. Tentu berbeda pemilihan Tuhan terhadap diri kita, berbeda dengan pemilihan yang ada di dalam dunia ini. Mungkin juga seperti yang ada di tempat-tempat lain, kalau musim-musim pemilihan sudah tiba, maka kita dapati di mana-mana ternyata tiba-tiba ada begitu banyak orang yang baik. Yang tadinya kita di jalan, siapa yang mau tegur, siapa ternyata mendekat ke itu, saudaraku, kita mendapati ada begitu banyak orang baik. Tiba-tiba bisa menyapa kita, saudara-saudara, dengan begitu sopan. Ternyata mereka punya tujuan. Tetapi itu berbeda kalau kita di dalam Tuhan. Kita di hadapan Tuhan sebetulnya siapakah kita ini. Tetapi ternyata Tuhan memilih kita, makanya saya memberikan kesimpulan bahwa ternyata di hadapan Tuhan, saya dan saudara ini adalah orang-orang yang berkualitas. Bukan orang-orang yang biasa, tetapi orang-orang pilihan. Sehingga akhirnya Tuhan memilih kita. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Nah, kalau kita membaca di Yesaya pasal 43 ayat 4, Yesaya 43 ayat yang keempat bunyinya demikian. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata di hadapan Tuhan kita ini adalah orang-orang yang begitu berharga. Bahkan dalam ayat ini dikatakan kita mulia di pemandangannya. Bersyukur kepada Tuhan, itulah pandangan Tuhan, ini penilaian Tuhan terhadap diri pribadi kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu berikutnya, kira-kira apa yang diharapkan dari orang-orang yang berkualitas ini, orang-orang pilihan ini? Kalau kita kembali ke Yohanes tadi, bahwa Allah mengharapkan untuk kita dapat menghasilkan sesuatu. Dalam ayat ini dikatakan supaya kamu menghasilkan buah. Dan ayat ini katakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi ternyata ada tugas yang harus kita emban, ada tugas yang dipercayakan kepada kita. Ternyata kita bersyukur dari sekian banyak orang, sekian banyak manusia ciptaan Tuhan, kita adalah orang-orang yang berharga di pemandangan Tuhan, orang-orang yang mulia sehingga dia pilih lalu memberikan tanggung jawab ini. Di atas di bawah tanggung jawab inilah kita diminta untuk pergi dan menghasilkan buah, saudara-saudaraku. Dan yang diharapkan sesuai dengan ayat ini adalah bukan berbuah pada saat-saat tertentu, tetapi dalam ayat ini tersirat bahwa harus continue sepanjang masa kita harus menghasilkan buah. Mungkin seperti apa yang pohon ara yang dikutuk oleh Yesus itu, bahwa kalau kita mau lihat itu bahwa Yesus datang bukan pada musim buah ara. Dia ingin cari buah ara. Nah, ternyata di hadapan Tuhan kita tidak boleh berbuah pada musim-musim tertentu, tetapi ayat ini katakan buahmu itu tetap continue sepanjang masa. Nah, keberadaan kita di yayasan ini, saya juga koreksi diri, kira-kira apa yang harus saya perbuat untuk menghasilkan buah di dalam yayasan ini. Ya, puji Tuhan, kalau kita dipercayakan menjadi pengurus saja, saya rasa menurut saya itu juga adalah bagian yang diharapkan oleh Tuhan. Kita menjadi penyalur berkat buat anak-anak yang harus dibantu, walaupun hanya dengan jumlah yang begitu, tetapi saya percaya itu cukup bermanfaat bagi anak-anak yang menerimanya. Jadi itu sebabnya kita diharapkan agar bukan hanya hari ini, mungkin seperti yang dirancangkan oleh bapak-bapak perintis, bahwa anak-anak ini harus dibantu untuk mereka mencapai pendidikan yang memadai. Lalu bagian berikut dari ayat ini adalah dikatakan, saya baca kembali, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi saya membaca ternyata dalam ayat ini saya membuat kesimpulan bahwa Tuhan tidak pernah mempekerjakan orang dengan cuma-cuma. Tetapi dengan syarat kita harus lebih dahulu bahwa setelah kita dipilih kita harus pergi dan menghasilkan buah. Nah, kalau kita sudah menghasilkan buah, maka saya simpulkan bahwa Tuhan tidak pernah mempekerjakan seseorang dengan cuma-cuma. Tapi ayat ini menjanjikan bahwa supaya apa yang kamu minta minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada aku. Saudara, kalau kita kembali ke Yesaya
pasal 43 tadi, lanjut dari ayat 4 itu ayat 5 dan 6 berbunyi demikian. Saya membaca Yesaya 43 ayat 5 dan 6. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucu dari timur dan aku akan menghimpunkan engkau dari barat. Ayat 6, aku berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Ternyata begitu dahsyat Tuhan memperhatikan setiap kehidupan saya dan saudara yang telah dipanggil, dipilih dan ditetapkan lalu diutus pergi untuk menghasilkan buah. Tadi saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah mempekerjakan orang dengan cuma-cuma. Ada jerih lelah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Sekecil apapun. Ayat ini khususnya ayat 6, aku berkata kepada utara, berikanlah. Dan aku berkata, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Itu yang Tuhan janjikan bagi saya dan saudara. Apabila kita merespon apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, Dia memanggil, memilih, dan menetapkan kita lalu pergi dan menghasilkan buah, maka Tuhan juga tidak menutup mata terhadap sisi-sisi lahiriah kita, apalagi sisi rohani kita. Pasti Tuhan memperhatikannya dalam segala situasi. Saudara, bukan karena kita orang berkualitas, orang pilihan lalu tidak ada tantangan. Pasti, saudara. Bahkan anak-anak yang kita hadapi terkadang dengan tingkah laku, karakter masing-masing bisa membuat kita juga berpikir, saya mau berhenti saja. Tetapi mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan bahwa ternyata kita berharga dan itu sebabnya Tuhan mengetahui kemampuan kita masing-masing. Ayat 5 dikatakan jangan takut. Mungkin ada pertimbangan, aduh bisa ke tidak saya. Tetapi Tuhan sudah menjanjikan jangan takut, jangan khawatir apapun yang akan kita hadapi. Tuhan berjanji menyertai kita bukan hanya hari ini tetapi ayat itu katakan sampai dengan kesudahan alam. Mari kita semua yang ada di yayasan ini, itu sebabnya saya kasih judul tadi, tim yang berdampak. Kita saling menopang satu dengan yang lain sebagai satu tim dalam yayasan ini untuk berdampak kepada dunia, khususnya anak asuh. Tentu juga itu buat orang tua, mereka pasti mengucap syukur yang kita berikan kepada mereka. Walaupun tidak seberapa, tetapi itu cukup berarti bagi mereka. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.